Itu tadi mana itu? Masa saya nggak mau sebut ya. Masa kamu ajak teman-temanmu ke sini. Masa cuma kamu sendiri di sini? Ajak teman-temanmu di sini supaya teman-temanmu juga semua bertobat, supaya mereka tidak menyembah orang-orang mati yang ada di kuburan, orang yang ada di kuburan, supaya mereka tidak menyembah lagi batu-batu dan tidak masuk lagi ke dalam gua untuk penyucian diri atau mandi mandi 7 kembang di bulan gerhana. Itu bertobat semua, itu penyesat itu ya, bertobat ya. Ini saya juga dulu seperti itu. Saya dari muslim loh, muslim. Yesus lakum dinukum wal yadin. Yesus ihdinas siratal mustaqim. Sekali lagi ya, saya dari muslim. Yesus lakum dinukum wal yadin. Yesus ihdinas siratal mustaqim. Jadi kamu harus murtad dan hijrah kepada Yesus ihdinas siratal mustaqim. Ya. Ayo, mana anak Bapak Yesus? Saudaraku yang sama-sama kita satu Bapa, kita Tuhan Yesus Kristus. Tiap-tiap saya yang belum percaya tetap setia, biar kamu juga semakin rohmu dibentuk oleh Tuhan. Ajak teman-teman, masa cuma 2 orang cewek. Ayo, ajak. Sepertiga kamu di dalam dunia ini yang dilempar datang ke sini. Sepertiga malaikat Tuhan yang memberontak kepada Tuhan dan dilempar ke dalam dunia ini datang ke sini. Ajak kawan-kawan supaya saya melawan engkau melalui pedang Roh Allah. Nah, hari ini kita sedang bekerja di dalam ladang Tuhan, dan hari ini saya dan saudara ada di dalam Roh, di mana kita menyembah di dalam Roh dan kebenaran untuk kemuliaan Tuhan. Kita berikan dulu jangan kemana-mana ya, tetap di sini memuji Tuhan. Yang saudara saya, mana saudara saya ini? Yang dari muslim yang sudah percaya Yesus, ayo mana? Dan yang sudah setia sama-sama dengan Bapa di surga, ayo mana saudara saya? Aduh, banyaknya saudaraku. Bahagia nanti kita sama-sama di surga ya. Saya kasih tahu kamu ya. Ini gak usah yang gak percaya, udah kamu dengerin aja di sini supaya rohmu dibentuk oleh Tuhan. Saudara dan saya itu sudah punya rumah loh di surga. Iya, kan Bapak kita bilang, aku meninggalkan engkau bukan yatim piatu, tetapi aku ke surga untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada, dan kita sama-sama di surga memuliakan Tuhan. Jadi saudaraku, kamu tahu kan kita sudah punya rumah di surga. Aduh, bahagia sekali. Kamu bahagia nggak punya rumah di surga? Aku mau tanya dong, kamu bahagia nggak punya rumah di surga? Kalau aku bahagia banget tahu. Kamu bahagia? Bahagia kita punya rumah di surga. Yang sudah pegang kunci kerajaan surga siapa? Saya sudah pegang kunci kerajaan surga. Saya sudah pegang. Banyak banget yang bahagia punya rumah di surga. Aduh. Kita berikan dulu kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Aduh. Kamu punya rumah di surga yang nama saya sudah tercatat tahu di surga. Iya, Bapak saya bilang begini, berbahagialah sebab namamu ada di dalam surga. Kemarin Tuhan juga bilang, halo Vero sayang, sebentar lagi kita ketemu di Solo ya Vero. Aduh Vero, aku senang. Ini aku nanti ke Vero di Solo. Nanti kalau saya ke Jogja bulan depan, saya mau mampir ke Vero di Solo ya. Saudara mau ikut pelayanan sama saya? Ayo kita sama-sama melayani Tuhan bersama-sama muslim yang sudah percaya kepada Yesus. Kita bersyukur loh. Amin Bu. Saya dulu muslim Bunda. Alhamdulillah. Aduh. Kamu yang dulu muslim, boru si jabat nauli lagu. Kamu yang dulu muslim tetap di sini, kita bergandengan tangan supaya kita juga berdoa buat saudara-saudara kita yang belum percaya ya. Sama-sama kita bergandengan tangan ya. Ayo tuh kita diajak sama Kak Vero ke mana tuh, ke Solo.
Mana tadi ini? Yang murtad, silakan. Ayo, yang murtad, ayo mana? Yang sudah murtad, ayo silakan masuk. Masuk kita hijrah kepada Yesus. Lakum dinukum waliyadin. Ayo, ini. Saya sudah punya rumah di surga dan sudah punya kuncinya. Kamu mana? Ayo, kita semua ya saudara-saudaraku. Mana lagi ini? Afni Pasak. Amin, saya juga bunda dari Muslim. Alhamdulillah. Yesus memang ini hebat. Aduh. Kamu siapa tadi ini? Yang sudah percaya Yesus. Kamu bersyukur loh. Kita sama-sama sudah terima Yesus. Coba kalau kita belum terima Yesus, nanti kalau kita mati mau kemana jiwa kita? Aduh, gentayangan. Itu makanya ada roh gentayangan ya. Itu makanya ada roh gentayangan. Saudara pernah dengar roh gentayangan? Saudara pernah dengar roh gentayangan? Itulah dia roh gentayangan. Roh gentayangan itu mereka yang jiwanya tidak diselamatkan, bergentayangan di mana-mana. Bergentayangan di mana-mana. Kenapa? Jiwanya tidak ada keselamatan. Karena waktu dia hidup, dia tidak hidupnya tidak di dalam kebenaran. Hidupnya yang hanya menghujat, menghina. Jadi kalau dia mati, itu roh gentayangan. Saudara pernah melihat ada terjadi di mana itu, yang satu keluarga naik motor, terus mereka bawa bom tuh di itunya itu mati, itu rohnya tuh gentayangan. Kenapa? Dia sedang membunuh jiwa-jiwa. Gentayangan itu. Iya. Makanya sebelum kita gentayangan di alam sana, mari kita bertobat. Ya, mari kita bertobat supaya jiwa kita ini tidak bergentayangan. Supaya jiwa kita ini diselamatkan oleh Yesus. Jadi waktu pada saat kita mati, kita sudah punya tempat. Kita sudah punya tempat untuk ditempatkan di mana jiwa kita ada di dalam satu tempat, yaitu Taman Firdaus. Disitulah tempat penantian. Ya. Jadi kalau mereka yang tidak percaya, apalagi yang menghujat, menghina, nanti kalau mati itu jiwanya gentayangan. Jangan harap masuk ke Taman Firdaus. Jangan harap ke pintu gerbang. Gak nyampe. Saudara gak nyampe di pintu gerbang Taman Firdaus. Kenapa? Karena jiwamu bergentayangan. Jadi waktu pada saat kita mati nih, mati. Makanya kita ini seturut serupa dengan gambar Allah. Seturut serupa dengan gambar Allah. Bertobat kamu. Jangan jadi penipu. Bertobat ya. Gak boleh. Kamu berdosa. Jangan jadi penipu ya. Jadi waktu pada saat kita mati, saudara kekasih, ini kan masih daging. Ini masih daging. Daging ini diciptakan dari tanah dan debu. Dan ini harus kembali kepada tanah dan debu. Ya. Jiwa tubuh ini harus kembali kepada tanah dan debu. Dan roh kita kembali kepada Sang Pencipta kita. Sang Pencipta kita adalah Yesus Kristus. Setelah kembali roh kita kepada Sang Pencipta kita, yang ada tersisa jiwa. Jiwa itu berbicara. Jiwa itu adalah, saya nggak mau berbicara ya. Jiwa itu adalah pikiran, perasaan, tindakan, karakter. Itu jiwa itu. Nah, ini harus diselamatkan. Kalau ini tidak diselamatkan, jiwa ini akan masuk ke dalam neraka yang kekal. Dan jiwa itu serupa dengan saya dan saudara hari ini. Serupa. Saudara yang hari ini hidupnya mancung, jiwa saudara juga serupa dengan diri saudara sendiri. Nah, itu yang harus diselamatkan. Itu harus diselamatkan. Dan kita juga berdoa buat jiwa-jiwa Dewi Bos. Kita berdoa nanti Dewi Bos supaya dia jangan gila. Ya, kita berdoa saudara kekasih buat Dewi Bos supaya Dewi Bos jangan gila. Kasihan ntar kalau dia gila itu, aduh, kasihan anak istrinya kalau dia gila. Kita berdoa ya, Bapa di sorga, kami menopang doa buat Dewi Bos Tuhan. Kiranya lepaskan rohnya dia Tuhan dari segala stres, dari segala gangguan-gangguan roh jahat yang mencoba menghancurkan jiwanya Tuhan dengan masuk ke dalam roh yang tidak mengingat Engkau, yaitu gila Tuhan. Kami tolak, kami hancurkan dalam nama Yesus Kristus. Bebaskan Tuhan Big Boss
dan lepaskan dia daripada roh kegilaan dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus. Saudara topang doa buat Dewa Biko supaya dia tidak terikat dalam roh kegilaan ya. Topang doa dia, saudara. Ya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Kiranya video ini menjadi berkat bagi kita semua. Karena ini merupakan salah satu cara ya untuk menyampaikan berita Injil, untuk mewartakan kebenaran, untuk memberitakan pengampunan dosa sesuai firman Tuhan. Nah, teman-teman, luar biasa para murtadin akhir-akhir ini, baik mereka di TikTok maupun di platform media sosial lainnya ya, mereka begitu gencar ya, begitu luar biasa dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil, mewartakan Injil kepada mereka yang benar-benar belum mengenal Tuhan dan yang belum menerima keselamatan dari Yesus Kristus. Oleh karena itu teman-teman, kita tetap mendukung mereka dalam doa supaya mereka tetap diberikan kekuatan, diberikan kuasa, diberikan hikmat oleh Tuhan untuk memberitakan kebenaran itu. Karena teman-teman, sesuai dengan pengalaman-pengalaman mereka, seperti apa yang dahulu mereka yakini sebelumnya, itu sangat meragukan sekali, sehingga ketika mereka mengenal Injil, membaca Injil, mendengar firman Kristus, maka mereka mulai sadar dan mereka mulai membuka hati, mereka mulai membuka pikiran mereka, dan mereka masuk ke dalam kebenaran itu, dan mereka mengambil keputusan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup mereka. Nah, teman-teman, ini yang masih banyak orang belum mengerti tentang hal itu, karena memang kalau yang namanya pemberitaan Injil itu sebenarnya kebodohan bagi mereka yang binasa ya, yang memang tidak mengerti, dan mereka menganggap kita sebagai orang yang gila, orang yang bodoh ketika kita mewartakan, memberitakan tentang keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Nah, teman-teman, luar biasa para murtadin kalau mereka sudah mengambil keputusan, itu tandanya bahwa mereka sudah mendapatkan hidayah dari Yesus Kristus. Dan kiranya ke depan mereka terus memberitakan Injil, dan mereka sudah menjadi warga kerajaan Allah, bukan lagi kewarganegaraan negara kita di dunia ini teman-teman ya. Sebagai kita anak-anak Allah, anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan, tentu saja bahwa setiap kita sudah tercatat namanya dalam kitab kehidupan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.